Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas analisis regresi linier sederhana. Anggota kelompok yang pertama ada Anita Karina, yang kedua Fira Arianti, yang ketiga Kartika Arianti, yang terakhir Siti Ajahra. Definisi analisis regresi. Analisis regresi merupakan sebuah model yang berusaha menjelaskan fungsional antara dua variabel, di mana satu variabel bertindak sebagai prediktor terhadap variabel respon. Regresi membahas pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sebagai contoh, ada dua variabel, yaitu penjualan dan biaya promosi. Dalam praktek, akan dibahas bagaimana pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan. Di sini berarti ada variabel dependen yaitu penjualan, sedangkan variabel independennya adalah biaya promosi. Tujuan analisis regresi. Yang pertama, untuk menaksir nilai rata-rata variabel terikat atas dasar nilai-nilai variabel bebas. Untuk menguji hipotesis tentang sifat ketergantungan antar variabel, untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang berada di luar rentang sampel. Model regresi linier. Regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen, sedangkan regresi berganda atau multiple regression jika ada lebih dari satu variabel independen. Model dasar regresi linier sederhana. Y sama dengan alfa tambah beta X ditambah epsilon. Model dasar regresi linier sederhana. Y tambah alfa tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 sampai dengan BI XI tambah epsilon. Keterangan: Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, alfa sama dengan parameter intercept atau konstanta, beta sama dengan parameter slope atau koefisien. Pengertian regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel independen bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau terikat. Sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lain, misalkan tinggi badan dan berat badan seseorang. Untuk suatu tinggi tertentu, ada besaran berat badan yang mempengaruhi. Demikian juga sebaliknya. Dalam prakteknya, persamaan dasar regresi linier sederhana menjadi Y sama dengan A tambah BX. Langkah-langkah pengujian analisis regresi linier sederhana. 1. Dengan penaksiran nilai parameter A dan B dapat menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square. Untuk mencari nilai B, yaitu dengan cara N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Untuk mencari nilai A sama dengan Y bar dikurang B X bar. Untuk mencari nilai Y barnya sigma YI per N, dan untuk mencari nilai X barnya sigma XI per N. Langkah-langkah pengujian analisis regresi linier. 2. Pengujian parsial signifikansi hasil penaksiran parameter. Digunakan untuk menguji signifikansi parameter apabila nilai konstanta A dan koefisien B berpengaruh terhadap variabel respon atau dependen. Sebelumnya, perlu dihitung nilai varians dari X, Y, dan error. Sx kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Sy kuadrat sama dengan N dikali sigma YI kuadrat per dikurang sigma YI dikuadratkan per N dikurang harusnya
N dikali N kurang 1. SE kuadrat sama dengan N kurang 1 per N kurang 2 dikali SY kuadrat dikurang B kuadrat SX kuadrat. Saya Siti Hajrah Salsabila akan melanjutkan presentasi. Langkah pengujian regresi linear sederhana. A. Uji signifikansi konstanta A. Hipotesis HO sama dengan alfa sama dengan 0, yaitu konstanta tidak berpengaruh signifikan. HO sama dengan alfa tidak sama dengan 0, yaitu konstanta berpengaruh signifikan. Tentukan taraf signifikan alfa. Mencari tabel T dengan DF sama dengan N dikurang 2. Statistika uji. T sama dengan A dikurang alfa 0 dikali SX akar N min 1 dibagi SE akar sigma X I kuadrat. Alfa 0 sama dengan tergantung pada hipotesis awal atau asumsikan 0. Kriteria uji. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kesimpulan. Uji signifikansi koefisien B. Hipotesis H0 sama dengan beta sama dengan 0, yaitu koefisien tidak berpengaruh signifikan. H0 sama dengan beta tidak sama dengan 0. Beta lebih kecil sama dengan 0. Beta lebih besar sama dengan 0. Yaitu koefisien berpengaruh signifikan. Tentukan taraf signifikan alfa. Mencari tabel T dengan DF sama dengan N dikurang 2. Statistika uji. T sama dengan B dikurang beta 0 dikali SX akar N dikurang 1 per SE. Beta 0 sama dengan tergantung pada hipotesis awal atau asumsikan 0. Kriteria uji. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Kesimpulan. 3. Pengujian simultan signifikansi hasil penaksiran parameter. Hipotesis H0 variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. H0 variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tentukan taraf signifikan alfa. Mencari tabel F dengan DF1 sama dengan 1, DF2 sama dengan N dikurang 2. Untuk statistika uji kita menggunakan tabel ANOVA. Yang pertama ada JKR, yaitu jumlah kuadrat regresi. Rumusnya B dikali sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N. Yang kedua ada JKG. JKG yaitu jumlah kuadrat galat sama dengan JKT dikurang JKR. Yang ketiga ada JKT, yaitu jumlah kuadrat total sama dengan sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan per N. Ada RJKR. Selanjutnya ada RJKR, yaitu rata-rata jumlah kuadrat regresi sama dengan JKR dibagi 1. Lain dibagi. Selanjutnya ada RJKG, yaitu rata-rata jumlah kuadrat galat sama dengan JKG dibagi N dikurang 2. Yang terakhir ada F hitung sama dengan RJKR dibagi RJKG. Selanjutnya kriteria uji. Jika F hitung lebih dari F table, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari F table, maka H0 diterima. 4. Koefisien korelasi dan koefisien determinasi.
1. Koefisien kolerasi digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, pengukurannya dapat digunakan rumus kolerasi Pearson atau dengan rumus koefisien korelasi sama dengan RXY sama dengan BSX per SY sama dengan RXY kuadrat, koefisien determinasi. Selanjutnya contoh soal. Diketahui pengaruh nilai ujian terhadap nilai akhir, diambil sampel secara acak sebanyak 12 orang siswa seman 1 sumedang, dan dicatat nilai ujian dan nilai akhir masing-masing berikut datanya. Hitunglah 1. Persamaan regresinya dan interpretasinya. 2. Gambarkan kelinearitasan dari data. Yang ketiga, uji signifikansi parsial nilai konstanta dan koefisien regresinya. Gunakan taraf nyata 5%. Yang keempat, jika signifikansi simultan hasil penaksiran parameter, gunakan taraf nyata 5%. 5. Berapa kuatkah hubungan yang terjadi di antara nilai ujian dengan nilai akhir? Yang keenam, berapakah nilai koefisien determinasinya? Jelaskan maksud nilai tersebut. Yang ketujuh, berapa perkiraan nilai akhir seorang siswa SMAN 1 Sumedang jika nilai ujinya adalah 70? Perkenalkan, nama saya Kartika Rianti dengan NPM D220017716. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materinya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu persamaan regresinya dan interpretasinya. Tadi kan kita punya dua variabel yaitu X dan Y atau nilai ujian dan nilai akhir. Nah, untuk menaksir persamaan regresinya kita menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Jadi kita hitung dulu nilai A dan B-nya. Nah, tapi sebelum itu kita hitung komponen untuk mendapatkan nilai A dan B tersebut. Yang pertama kita hitung dulu X kuadrat. Nah, nilai X kuadrat ini didapat dari variabel X yang dikuadratkan. Misalnya kita lihat di data yang nomor 1, 65 dikali 65 hasilnya 4225. 50 dikali 50 hasil X kuadratnya 2500. 55 dikali 55 hasilnya 3025 dan seterusnya. Yang kedua, mencari nilai Y kuadrat sama saja dengan X kuadrat. Variabel Y dikuadratkan, misalnya 85 dikali 85 hasilnya 7225 dan seterusnya. Nah, yang terakhir kita hitung X kali Y-nya, yaitu tinggal mengalihkan data variabel X dan Y. Misalnya 65 dikali 85 hasilnya 5525, 50 dikali 74 hasilnya 3700 dan seterusnya. Setelah mendapatkan semua komponen yang kita butuhkan, lalu kita jumlahkan nilai-nilai tersebut. Untuk jumlah nilai ujian, hasilnya jumlahnya 725. Untuk nilai akhir jumlahnya 1011. Untuk jumlah X kuadrat 44475. Untuk jumlah Y kuadrat 85905. Untuk jumlah X dikali Y 61688. Nah, setelah itu kita rekap. Sigma XI sama dengan 725, sigma YI sama dengan 1011, sigma XI kuadrat sama dengan 4475, sigma XYI kuadrat 85905, sigma XYI 6168. N atau jumlah data sama dengan 12. Nah, untuk X bar ini rata-rata variabel X menghitungnya dengan sigma XI dibagi N atau 725 dibagi 12 akan menghasilkan 60,42. Dan Y bar sigma YI per N atau 1011 dibagi 12 akan menghasilkan 84,25. Setelah mendapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan, baru kita bisa hitung parameter A dan B-nya. Nah, ini rumusnya, Y sama dengan A ditambah BX. Yang pertama kita hitung adalah koefisien B. B sama dengan N sigma XYI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sama dengan
N sama dengan 12, sigma XI sama dengan 61685 dikurangi sigma XI sama dengan 725 dikali sigma YI sama dengan 1011 per N sama dengan 12, sigma XI kuadrat sama dengan 44475 dikurangi sigma XI dikuadratkan, yaitu 725 dikuadratkan. Sama dengan 12 dikali 61685 akan menghasilkan 740220. Dikurangi 725 dikali 1011 akan menghasilkan 732975 per 12 dikali 44475 akan menghasilkan 533700 dikurangi 725 dikuadratkan menghasilkan 525625 sama dengan 740220 dikurangi 732975 menghasilkan 7245 per 533700 dikurangi 525625 akan menghasilkan 8075. 7245 dibagi 8075 akan menghasilkan 0,897. Untuk konstanta A-nya A sama dengan Y bar dikurangi B X bar sama dengan Y bar 84,25 dikurangi B tadi yang kita hitung yaitu 0,897 dan X bar sama dengan 60,42 sama dengan 84,25 dikurangi 0,897 dikali 60,42 yaitu 54,197. Jadi 84,25 dikurangi 54,197 akan menghasilkan 30,053. Setelah kita mendapatkan nilai koefisien B dan konstanta A-nya, maka persamaan regresi linier yang didapat adalah Y sama dengan A ditambah BX, yaitu Y sama dengan 30,053 ditambah 0,897X. Nah, nilai koefisien B positif atau negatif itu menentukan arah hubungan. Jika nilainya positif, berarti hubungan antara X dan Y itu berbanding lurus. Apabila negatif, hubungannya kemungkinan berbanding terbalik. Nah, lalu apa makna parameter ini? Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan. Konstanta A yaitu 30,053 menyatakan rata-rata nilai akhir mahasiswa saat nilai ujiannya 0 adalah sebesar 30,053. Jadi kalau misal siswa ikut ujian tapi nilainya 0 atau siswa tidak ikut ujian maka nilai akhirnya akan 30,053. Selanjutnya koefisien B yaitu 0,897. Setiap kenaikan sebesar 1 pada nilai ujian maka nilai akhir mahasiswa kemungkinan akan bertambah sebesar 0,897. Nah, jadi jika siswa ikut ujian dan nilainya 1, maka nilai akhirnya bertambah karena positif, jadi bertambah sebesar 0,897. Sama saja kalau nilai ujiannya misalnya 5, tinggal 0,897 dikali 5. Yang kedua, kita menentukan diagram pencar atau scatter plot untuk menguji kelinearitasan data. Pertama, kita buat diagramnya, lalu ada sumbu X dan Y, dan datanya menyesuaikan dengan data yang kita punya tadi. Nah, lalu kita buat titiknya dengan data per data atau per baris. Misalnya, kita lihat data yang nomor 1, nilai ujian X-nya 65, nilai akhir Y-nya 85. Jadi kita buat di titik yang pertama 65 dan 85 titiknya sekitar di situ. Lihat di titik nomor 1. Lalu membuat titik sampai ke titik 12 dengan menggunakan data tersebut. Nah, terlihat pola hubungannya tergambar sudut kiri bawah ke kanan atas. Nah, bagaimana cara menarik garisnya? Untuk titik awal atau titik tarik tergantung konstanta nilai A tadi. Kita
nilai A tadi kita mendapat nilai 30,053. Nah, kalau nilai X-nya 0, maka titiknya di situ. Lihat pada gambar di titik 30,053. Setelah itu untuk titik tengahnya kita lihat dari nilai X bar dan Y bar. Untuk nilai X barnya tadi kita dapat nilai 60,42, untuk Y barnya 84,25, tinggal dimasukkan ke dalam diagramnya. Lalu kita dapat menghasilkan titik tersebut X bar, Y bar itu. Lalu kita tinggal tarik garis dari titik 30,053 tadi ke X bar dan Y bar. Nah, ini persamaan garisnya Y sama dengan 30,053 ditambah 0,897X. Kesimpulannya, jadi hubungan antara nilai ujian dengan nilai akhir adalah berbanding lurus. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu uji signifikansi parsial, nilai konstanta dan koefisien regresinya, gunakan taraf nyata 0,05. Untuk uji signifikan parsial parameter konstanta A dan koefisien B, sebelumnya perlu dihitung nilai varians dari X, varians dari Y, dan varians dari error. Untuk varians dari X, rumusnya x kuadrat sama dengan N sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan per N dikali N kurangi 1 sama dengan N sama dengan 12 sigma xi kuadrat sama dengan 44475 dikurangi sigma xi dikuadratkan yaitu 725 dikuadratkan per N sama dengan 12 N kurangi 1, 12 dikurangi 1 sama dengan 12 dikali 4, 4475 menghasilkan 533 700 dikurangi 725 dikuadratkan menghasilkan 525 625 per 12 dikali 11 sama dengan 533 700 dikurangi 525 625 akan menghasilkan 8075 per 12 dikali 11 sama dengan 132. Jadi 8075 dibagi 132 akan menghasilkan 61,174. Jadi Sx kuadratnya 61,174. Nah, Sx kuadrat ini kita hilangkan kuadratnya menjadi Xx sama dengan akar Xx kuadrat sama dengan Xx kuadrat yaitu 61,174 hasilnya 7,821. Selanjutnya varians Y-nya Sy kuadrat sama dengan N sigma yi kuadrat dikurangi sigma yi dikuadratkan per N dikali N kurangi 1 sama dengan N sama dengan 12 sigma yi kuadrat 85905 dikurangi sigma yi dikuadratkan 1011 dikuadratkan per N sama dengan 12 dikali 12 dikurangi 1 sama dengan 12 dikali 85905 menghasilkan 103080 dikurangi 1011 dikuadratkan menghasilkan 10222121 per 12 dikali 11 sama dengan 103080 dikurangi 10222121 akan menghasilkan 8739. 12 dikali 11 sama dengan 132. Jadi 8739 dibagi 132 akan menghasilkan 66,205. Nah, lalu kita hilangkan lagi kuadratnya. Jadi akar dari Sy kuadrat atau akar dari 66,205 adalah 8,137. Selanjutnya varians errornya. Se kuadrat sama dengan N kurangi 1 per N kurangi 2 dikali Sy kuadrat dikurangi B kuadrat Sx kuadrat sama dengan N-nya 12 dikurangi 1 per 12 dikurangi 2 Sy kuadratnya 66,205 dikurangi B kuadrat 0,897 kuadrat dikali Sx kuadrat yaitu 61,174 sama dengan 11 per 10 dikali 66,205 dikurangi tadi 0,897 kuadrat yaitu
menjadi 0,805 dikali 61,174 sama dengan 11/10, yaitu menjadi 1,1 dikali 66,205 dikurangi tadi 0,805 dikali 61,174 menghasilkan 49,245. Jadi sama dengan 1,1 dikali 16,96 menghasilkan 18,66. Lalu kita hilangkan lagi kuadratnya menjadi akar dari 18,66 yaitu 4,319. Setelah kita mendapat nilai varians X, varians Y, dan varians errornya, lalu kita hitung yang pertama uji signifikansi konstanta A-nya. Yang pertama kita menentukan hipotesis. H0-nya alfa sama dengan 0, artinya konstanta tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. H1-nya alfa tidak sama dengan 0, artinya konstanta berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Yang kedua, kita tentukan taraf signifikansinya. Alfa sama dengan 5% diketahui di soalnya, atau 0,05 dibagi 2 karena hipotesisnya dua arah, kita dibagi 2 dulu menjadi 0,025. Lalu DF sama dengan N dikurangi 2. N tadi N-nya 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Lalu nilai T-tabelnya yaitu 2,228. Selanjutnya kita menentukan statistik uji dengan rumus T sama dengan A dikurangi alfa 0 dikali SX akar N dikali N kurang 1 per SE akar sigma XI kuadrat sama dengan A sama dengan 30,053 dikurangi alfa 0 sama dengan 0 dikali XX tadi 7,821 akar N 12 dikali N sama dengan 12 dikurangi 1 per SE sama dengan 4,319 akar sigma XI kuadrat yaitu 44475 sama dengan 30,53 dikurangi 0 hasilnya 30,053 dikali 7,821 akar dari 12 dikali 12 kurang 1 jadi akar 132 per 4,319 dikali akar dari 44475 yaitu 210,891 sama dengan 30,053 dikali 7,821 akar dari 132 yaitu 11,489 per 4,319 dikali 210,891 yaitu 910,838 sama dengan 700,427 per 910,838 adalah 2,965. Selanjutnya, kriteria uji. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, karena 2,965 lebih dari 228, maka H0 ditolak. Jadi H1 konstanta berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Selanjutnya uji signifikansi koefisien B. Yang pertama menentukan hipotesis H0-nya beta sama dengan 0, artinya koefisien nilai ujian tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. H1-nya beta tidak sama dengan 0, artinya koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% diketahui di soal. Jadi 0,05 dibagi 2 karena hipotesisnya dua arah sama dengan 0,025. Lalu DF sama dengan N kurangi 2 sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Jadi T-tabelnya adalah 2,228. Selanjutnya statistik uji menggunakan rumus T sama dengan B dikurangi beta 0 dikali XX akar N kurangi 1 per SE sama dengan 0,897 dikurangi 0 dikali 7,821 akar 12 dikurangi 1 per
4,319 sama dengan 0,897 dikali 7,821 dikali 3,317 per 4,319 sama dengan 23,270 per 4,319 menghasilkan 5,388. Selanjutnya kriteria uji, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, karena 5,388 lebih dari 2,228, maka H0 ditolak. Jadi H1-nya, koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita Karina Nurhasanah, NPM D2-21641. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji signifikasi simultan hasil penaksiran parameter. Yang pertama ada hipotesis. HO yaitu variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan H1 yaitu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Kedua ada taraf signifikasi, di mana alfa sama dengan 5% atau diubah ke dalam desimal menjadi 0,05. Dengan F tabel sama dengan 4,96. Dan di bawahnya ada DF, DF1 sama dengan 1 dan DF2 sama dengan N dikurangi 2, di mana N-nya berjumlah 12, jadi 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Yang ketiga ada statistik uji. Di sini ada tabel, yang dimana tabel itu berisi jumlah variasi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata jumlah kuadrat, dan F hitung. Jumlah variasi sendiri di dalamnya ada regresi dan galat. Boleh dilihat dulu tabelnya. Oke, langsung aja ke JKT. Di bawahnya ada JKT. Ini diketahui rumusnya ya, udah diketahui rumusnya. JKT sama dengan sigma YT kuadrat dikurangi dalam kurung sigma YT kuadrat dibagi N sama dengan 85.905 dikurangi 1011 kuadrat dibagi 12. Hasilnya 728,25. Di bawahnya juga ada JKR. Langsung aja kita ngerjain JKR ya. Ini rumusnya udah diketahui. Langsung aja masukin angkanya. Sama dengan 0,897 dikali dalam kurung 61.685 dikurangi 725 dikali 1011 dibagi 12. Hasilnya 541,564. Selanjutnya ada uji signifikasi simultan hasil penaksiran parameter. Di sini ada JKG, RJKR, RJKG, dan F hitung. Kita mulai dari JKG. JKG ini rumusnya JKT dikurangi JKR, di mana JKT ini diketahui 728,25 dan JKR-nya 541,564. Jadi 728,25 dikurangi 541,564 hasilnya 186,686. Selanjutnya ada RJKR. RJKR ini rumusnya JKR dibagi 1. Jadi JKR-nya 541,564 dibagi 1. Hasilnya tetap sama, yaitu 541,564. Selanjutnya ada RJKG. RJKG sama dengan JKG dibagi N dikurangi 2. Sama dengan 186,686 dibagi 12 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 18,669. Selanjutnya F hitung. F hitung ini rumusnya RJKR dibagi RJKG sama dengan 541,564
dibagi 18,669. Hasilnya 29,009. Selanjutnya kriteria uji. Jika F hitungnya lebih dari sama dengan F tabel, maka HO ditolak. Dan jika F hitungnya kurang dari F tabel, maka HO diterima. Kesimpulan, karena 29,009 lebih dari 4,96, maka HO ditolak. Selanjutnya H1. H1 yaitu variabel independen yang berpengaruh terhadap dependen. Nah, di sini juga ada tabel sama isinya atau di dalamnya ada jumlah variasi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata-rata kuadrat, dan F hitung. Selanjutnya ada koefisien korelasi antara nilai ujian X dengan nilai akhir Y. Untuk mengukur derajat keeratan hubungan, dapat digunakan rumus kolerasi Pearson atau dengan rumus di bawah ini. Nih, di sini ada rumusnya. RXY sama dengan B SX dibagi SY sama dengan, kita langsung masukin angkanya yang tadi udah diketahui. Di sini B-nya sama dengan 0,897 dikali SX-nya 7,821 dibagi 8,137 sama dengan 7,015 dibagi 8,137 sama dengan 0,862. Berdasarkan kriteria Guilford, hubungan yang terjadi antara nilai ujian dan nilai akhir adalah kuat. Yang keenam ada koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari korelasi RXY, di mana RXY sama dengan R kuadrat XY. R kuadrat XY sama dengan 0,862 dikuadratkan sama dengan 0,743 atau diubah ke dalam persen menjadi 74,3. Nilai ujian berpengaruh terhadap nilai akhir sebesar 74,3. Jadi nilai ujian yang berpengaruh terhadap nilai akhirnya sebesar 74,3%. Nah, sisanya dari 100% itu dikurangi 74,3%. Jadi hasilnya 25,7% ini adalah nilai akhir yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Ketujuh ada prediksi. Langsung aja. Di sini ada pertanyaan, berapa perkiraan nilai akhir seorang siswa SMAN 1 Sumedang jika nilai ujiannya adalah 75? Nah, ini yang 75 berarti diketahui sebagai X. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y sama dengan A-nya 30,053 ditambah B-nya 0,897 X. Y sama dengan 30,053 ditambah 0,897, X-nya kita ubah menjadi 75. Terus kita kerjakan yang B dikali X dulu ya. Jadi sama dengan Y sama dengan 30,053 ditambah 67,275. Hasilnya Y sama dengan 97,328. Jika siswa SMAN 1 Sumedang memiliki nilai ujian sebesar 70, maka perkiraan nilai akhirnya adalah 97,328.